Baik, kami ucapkan selamat datang pada webinar internasional Secure, Efficient, and Fair Conducting National Exams on a Digital Platform. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat bergabung pada webinar pada sore hari ini. Saya memberi salam terlebih dahulu yang kami hormati Vice President, Co-founder, and CIO Duga Digital, Bapak Patrick Nielsen. It's such an honor to welcome Mr. Patrick Nielsen as Vice President, Co-founder, and CIO at Duga Digital. Yang terhormat Regional Sales Manager APAC, Bapak Brandon Sugono, dan yang terhormat Founder Garuda 21 Sekolah Digital Bapak Yuje Yahya Sukaca, serta yang berbahagia Bapak Ibu peserta webinar pada sore hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul dalam kegiatan kita, yaitu webinar internasional Secure, Efficient, and Fair Conducting National Exams on a Digital Platform. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan saya Firhati Nikmah yang akan memandu acara webinar pada sore hari ini hingga selesai nanti. Dan izinkanlah saya untuk memulai acara webinar sore hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Founder Garuda 21 Sekolah Digital untuk membuka acara pada webinar siang hari ini. Yang terhormat Bapak Yuje Yahya Sukaca, dipersilakan. Ya, oke, terima kasih Mbak. Suara saya masuk ya? Masuk, Pak. Ya, baik. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Senang sekali pada hari ini kita berjumpa kembali ya dalam sesi di Garuda Academy. Siang hari ini kita ada tamu istimewa ya dari Swedia yang akan berbagi tentang satu hal yang sangat menarik Bapak Ibu ya. So, welcome Patrick Nielsen. Yes, hello, Yuche. Really nice to see you. How are you doing? Okay, great. Thank you for coming this afternoon in our webinar. Yeah. Bapak Ibu, ladies and gentlemen, actually, I would like to say this my speech in English, yeah, because today actually we have an exciting moment, exciting webinar because today, Mr. Patrick Nielsen, the Vice President and Co-founder of Duga, joining us all the way from Sweden, live from Sweden. Thank you very much. Yeah. And also today, we have also Mr. Brandon Sugono, ya, yang will talk about safe and secure digital assessment. Ya, Indonesia saat ini sedang bersiap ya, Bapak Ibu ya. We are preparing for the national examination. Ya, jadi saya rasa kita akan perlu membahas ini, kita akan perlu berdiskusi bersama. And hari ini Pak Brandon Sugono and Mr. Patrick Nielsen will talk about how we can conduct safe and secure digital assessment, especially here in Indonesia. Ya. Bapak Ibu, saya perlu kenalkan dari pada hari ini bahwa Mr. Nielsen ini adalah pioneer in the field of educational technology, ya, Duga. Itu sudah banyak bekerja sama dengan Microsoft ya, terutama di Indonesia. Beberapa kali saya bertemu dengan beliau di beberapa event Microsoft di internasional. Ada di Singapore, if I'm not mistaken, Thailand, Bangkok. I met him personally, yeah, because Duga is everywhere, ladies and gentlemen. Great. Nah, saya rasa Bapak Ibu, saya tidak perlu berpanjang lebar ya, because hari ini kita semua akan mendengarkan remarks from Mr. Patrick Nielsen and also speech from Mr. Brandon Sugono. So again, I would like to extend my heartfelt gratitude for Mr. Nielsen and Pak Brandon Sugono for taking the time to be with us today. Thank you so much, Yuche. Okay. Thank you. So, Mbak Tin, saya rasa demikian speech dari saya supaya kita bisa langsung ke materi. Selanjutnya silakan Mbak, over to you. Thank you.
Baik, terima kasih kami sampaikan kepada founder Garuda 21 Sekolah Digital, Bapak Yujaya Yasukaca. Bapak Ibu yang kami hormati, kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Vice President, Co-founder, and CIO Duga Digital, Bapak Patrick Nielsen. Ladies and gentlemen, it's such an honor to welcome Mr. Patrick Nielsen as Vice President, Co-founder, and CIO at Duga Digital. For Mr. Patrick, time is yours. Thank you so much. Hi, everybody. My name is Patrick Nielsen, and I am co-founder and vice president of Duga Digital Assessment. And I have a background as a researcher from Stockholm School of Economics and Stockholm University. And Duga Digital Assessment started as a research project at Stockholm University and Stockholm School of Economics with me and the other co-founder, Dr. Claudia Rademacher. Duga Digital Assessment is an assessment platform that can be used for national exams, for high-stake exams, for assignments, quizzes, and all kinds of knowledge assessment and evaluation of students. And this is being done in primary school, secondary school, and also in higher education. And when we started the research project some 15 years ago at the Stockholm University, we were focusing on how to build an assessment platform that will be as efficient and effective as possible for teachers and schools, and also to see to it that the platform would enhance the learning of students. So that is the goal that we had when we started the research project. And now, some 15 years later, the platform is being used in more than 100 countries all over the world. Among the countries is, of course, Indonesia. And we are really happy to be here for all the schools and teachers in Indonesia to support you in the transformation from paper-based exams into the digital era. And with that, I'm not going to take up any more time. Instead, I'm going to leave the word over back to you. So really happy to be here. It's an honor to be here today. And over to you. Thank you very much, Mr. Patrick Nielsen, for giving us such informative and interesting presentation. Terima kasih kami sampaikan kepada Vice President, Co-founder, and CIO Duga Digital, Bapak Patrick Nielsen. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kita melangkah ke acara puncak pada sore hari ini, yaitu webinar internasional Secure, Efficient, and Fair Conducting National Exams on a Digital Platform, yang dalam hal ini akan dipaparkan materinya oleh Regional Sales Manager APAC, Bapak Brandon Sugono. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Fatin. Mungkin saya bisa share materi pembahasan pada hari ini ya. Oke. Kelihatannya Bapak Ibu sekalian ya, screen saya dapat memakai pointer. Oke, baik. Sudah. Baik, terima kasih. Selamat dan juga selamat sore Bapak Ibu yang saya hormati. Sebelumnya mungkin perkenalkan saya dulu ya, nama saya Brandon Sugono, saya selaku Regional Manager di Duga, dan pada webinar kali ini saya ingin sharing pada Bapak Ibu sekalian terkait pelaksanaan ujian nasional pada platform digital yang dapat meningkatkan keamanan serta efisiensi. Mungkin sedikit tentang mengenai Duga ya Bapak Ibu sekalian ya, yang masih kurang mungkin familiar ya tentang apa itu Duga. Jadi Duga itu sendiri penyedia platform asesmen digital yang digunakan untuk melaksanakan ujian, tes, kuis, tugas, serta kegiatan asesmen pada umumnya. Jadi perusahaan kami itu lahir di Swedia, dan kami merupakan juga Microsoft Preferred Solutions ya, dan juga Google Partner. Mungkin next-nya seperti ini, slide kedua. Jadi karena kami berasal dari Swedia sendiri, kali ini saya akan menjelaskan dengan lebih rinci seperti apa ya ujian nasional yang dilaksanakan di Swedia ya. Jadi mulai dari strukturnya sendiri ya Bapak Ibu sekalian, ujiannya, keamanan dan juga integritas ujian tersebut, serta kepatuhan dan juga data privasi. Mungkin mulai dari struktur ujiannya, UN ataupun ujian nasional di Swedia itu dirangkai dan juga diselenggarakan oleh Swedish National Agency for Education, atau namanya mungkin Skolverket gitu ya. Nah, pembuatan ujian ini tersebut sendiri ini sentralisasi ataupun
terpusat gitu, ya sama dengan di Indonesia gitu. Jadi Scofred ini bekerjasama dengan ahli assessment dari 7 universitas, dan dalam pembuatan ujian-nya kalau dari sisi pandang partisipan ataupun murid ya. Jadi saat pelaksanaan ujiannya mereka menggunakan gadget masing-masing berupa laptop, PC ataupun tablet. Nah, next-nya itu sendiri, ujian ini diwajibkan ya bagi murid-murid sekolah dasar yang duduk di kelas 4, 6, dan juga 9. Mungkin sedikit berbeda ya Bapak Ibu kalau di Indonesia ya. Kelas 9 itu dikategorikan sebagai sekolah menengah ya, tapi di Swedia sendiri dikategorikan sebagai sekolah dasar gitu. Dan juga diwajibkan bagi murid SMA yang duduk di kelas 10, 11. Jadi di level SMA-nya sendiri itu biasanya ada 2 kali ujian ya, ujian nasional gitu. Nah, biasanya dilaksanakan pada tahun pertama dan tahun kedua ya, pada saat kelas 10 dan kelas 11 itu. Lalu untuk mata pelajarannya sendiri dibagi jadi 2 inti seperti di sini. Jadi 2 inti tersebut ada inti dan juga ekstensif ya. Jadi mapel inti ini sendiri mencakup matematika, bahasa Inggris, dan juga bahasa Swedia. Dan ini juga ada mapel lain, misalnya mapel kimia, fisika, dan juga IPS ya, ataupun juga di mereka itu social science ya. Nah, ini hanya untuk yang tadi mapel intinya sendiri, bahasa Inggris, bahasa Swedia ini, dan juga matematika, ini hanya dites untuk murid-murid yang duduk di bangku kelas ini tadi 3 sampai 9 gitu. Nah, lalu untuk high school ataupun SMA-nya ya, ini kelas 10, kelas 11, dan juga kelas 12, itu mapel intinya itu biasanya mengikuti ujian yang ada mapel intinya seperti di sini dan juga mapel lain. Nah, mungkin selain itu juga dan juga mapel lain ya, dan seperti kita tadi kimia, fisika, dan juga IPS. Nah, next-nya di sini ada strukturnya lagi juga. Ujian nasional yang ada di Swedia ini diselaraskan dengan kurikulum nasional di Swedia ya. Dan yang sedang digunakan dan juga ujian nasional yang ini sangat krusial ya dalam mengkalibrasi sistem penilaian dan juga seluruh sekolah untuk menjamin konsistensi dan juga keadilan dalam asesmen. Jadi sistem di UN di Swedia ini mencegah adanya perbedaan yang signifikan dari standar-standar penilaian yang digunakan oleh setiap sekolah gitu ya. Yang disebabkan oleh misalnya seperti oleh kualitas pembelajarannya dari setiap sekolah, resources yang berbeda-beda, dan juga praktik asesmen yang berbeda-beda. Jadi ujian nasional ini memberikan tadi standarisasi penilaian bagi sekolah-sekolah untuk mencegah adanya inflasi ataupun deflasi ya nilai dari setiap sekolah. Nah, next ini keamanan dan juga integritas ujiannya. Jadi di Swedia sendiri, pemilik platform digital seperti computer-based testing platform itu diserahkan kepada masing-masing sekolah. Namun dengan catatan harus mengikuti syarat dan ketentuan yang dibakukan oleh Scofred ataupun seperti misalnya Kemendikbud Swedianya gitu ya. Nah, jadi akan ada audit dan juga evaluasi ya terlebih dahulu untuk infrastruktur di sekolahnya. Duga pun merupakan salah satu platform digital yang di-approve oleh Scofred ini ataupun Kemendikbudnya Swedia. Untuk membantu melaksanakan ujian nasional, jadi pelaksanaan sendiri Duga menyiapkan akun untuk guru, murid, admin, dan juga proktor ya ataupun pengawas ya ujian tersebut. Nah, dalam pelaksanaan platform Duga sendiri juga bisa melakukan namanya konfirmasi ataupun validasi identitas dari tiap murid ya yang mengikuti ujian, karena setiap akun murid terdaftar dengan nama lengkap dan juga personal identity ataupun misalnya kalau di Indonesia mungkin nomor induk nasional ya, NISN gitu. Nah, next ini lalu mungkin bagaimana Duga ya mencegah adanya kecurangan ataupun contek ya, mencontek dalam ujian. Jadi platform kami sendiri dilengkapi dengan adanya lockdown browser yang mengunci layar siswa ketika ujian. Jadi saat ujiannya sendiri sudah di-start, para murid akan dialihkan ke halaman ujian dan tidak akan keluar sama sekali ya, sampai ujian tersebut dikumpul ataupun habis waktunya. Jadi kami menyediakan namanya Respondus Lockdown Browser, Safe Exam Browser, ketika perlu menggunakan ujian yang mungkin tingkatnya berisiko tinggi ya. Dan gambaran besarnya sama saja ya antara Respondus dan juga SAB. Tergantung tadi preferensinya yang ingin dipakai mana gitu. Dan Lockdown Browser ini kompatibel dengan gadget device ataupun devices yang kerap digunakan seperti misalnya yang digunakan oleh murid-murid seperti misalnya PC, MacBook, dan juga Chromebook serta sebagainya. Nah, next di sini merupakan mungkin kepatuhan yang kami jalankan ya, juga mengacu pada regulasi ujian nasional yang
di Swedia yang diterapkan oleh Skolverket atau tadi Kemendikbud Swedia. Contohnya, Skolverket mewajibkan agar platform menggunakan tadi ini ya, agar menggunakan platform digital yang digunakan oleh sekolah-sekolah dapat menginisiasi mode lockdown, melakukan namanya virtual machine scanning, dan juga melakukan namanya live proctoring saat lockdown berlangsung. Jadi Skolverket ini ataupun Kemendikbud Swedia mewajibkan agar sekolah-sekolah memiliki fungsi aksesibilitas yang dapat membantu murid-murid berkebutuhan khusus. Nah, contohnya di dalam Duga sendiri, kami memiliki namanya tiga alat aksesibilitas ya di sini. Jadi pada 3 alat aksesibilitas ini seperti misalnya immersive reader, read speaker, yang dapat membantu murid dengan kesulitan membaca serta kesulitan mendengar ya, dan juga ada juga namanya iAble yang juga dapat membantu murid dengan misalnya ada gangguan penglihatan ataupun visual impairment. Nah, yang slide berikutnya ini merupakan kita masuk ke ranah privasi data ya. Jadi tentu saja ini merupakan hal yang sangat krusial, apalagi di Uni Eropa, untuk kepatuhan dan akan privasi data ya. Jadi kami sendiri mengikuti namanya GDPR ataupun SCRAM ya, yang merupakan singkatan dari General Data Protection Regulation. Jadi GDPR ini sendiri merupakan kerangka hukum ya, yang menetapkan guideline untuk pengumpulan dan juga pengelolaan informasi pribadi dari individu yang tinggal di Uni Eropa. Jadi ini selaras dengan guideline tersebut, kami menggunakan namanya enkripsi data. Enkripsi data untuk tadi data in transit, transport layer security protocol, 1.3 encryption, dan juga enkripsi data at rest ini. Nah, informasi ini pun disimpan di dalam Uni Eropa sendiri ya, dengan aturan dan juga hukum-hukum yang ketat di sana, diawasi juga oleh otoritas terkait, dan oleh karena itu kami dapat juga menjamin keamanan informasi dan juga para pengguna ataupun user ya di platform kami sendiri. Oleh karena itu kami dapat menjamin keamanan informasi dan juga para pengguna platform Duga. Nah, Next sendiri ini merupakan guna meningkatkan tadi keamanan ujian. Kami pun juga menyediakan fitur akses control ya, seperti di sini, yang hanya diperbolehkan oleh beberapa guru ataupun penilai tertentu ya untuk mengakses dan juga mengelola hasil ujian tersebut. Nah, pelanggaran data ataupun data breaches yang juga nanti dapat dicegah dengan beberapa solusi. Misalnya mungkin pengguna dapat menggunakan two-factor authentication gitu, sehingga akses ke dalam platform Duga sendiri hanya dapat dilakukan setelah autentikasi digital yang lengkap itu telah selesai. Nah, Next di sini merupakan di dalam ujian dan juga ujian nasional yang dilakukan oleh Duga, beberapa jenis pertanyaan dapat dinilai secara otomatis oleh sistem kami ya, seperti yang di sini. Jadi dengan demikian penilaian menjadi jauh lebih cepat karena waktu yang diperlukan untuk menilai hampir 0 detik ya. Lalu ada juga jenis pertanyaan yang dinilai secara manual ya. Manual seperti misalnya essay ataupun juga free text question gitu ya. Guru ataupun juga penilai melakukan penilaian itu sendiri dengan modul penilaiannya dengan juga fitur-fitur yang tersedia di platform Duga. Saat menilai, para guru dapat memberikan misalnya anotasi pada jawaban teks dan juga teks siswa, memberikan juga feedback pada individu dan juga pada seluruh pertanyaan, dan juga memberikan feedback pada kelompok ataupun feedback bagi seluruh partisipan ujian. Nah, fitur ini dinilai sangat efisien ya, karena guru itu tidak perlu harus mengulangi komentar mereka yang mungkin berulang kali-kali gitu ya. Dan kami pun juga sedang meluncurkan fitur yang baru di beberapa negara ya. Misalnya di sini, itu misalnya menggunakan AI untuk memberikan tadi misalnya feedback secara otomatis dan juga pada jawaban teks siswa ya, dan juga penilaian yang dilengkapi juga sepenuhnya oleh AI ya. Jadi AI supported grading. Nah, Next di sini mungkin hasil feedback dan juga perbaikan masa depan ya. Sekolah-sekolah di Swedia ini sudah menggunakan Duga untuk ujian nasional, memberikan tadi nilai tertinggi pada kami, khususnya pada aspek keramahan pengguna dan juga value for money. Kami pun juga telah memenangkan penghargaan, beberapa penghargaan ya, seperti Microsoft Global Partner of the Year di sini, dan juga Gartner Capterra Best of Ease of Use, dan juga awards dari Gartner sendiri ya. Nah, Next mungkin di sini ada beberapa study case ya yang menyoroti dampak positif
penggunaan Duga untuk sekolah-sekolah yang mungkin bisa diakses di link bawah ini. Nanti boleh juga dibantu oleh rekan saya Pak Rehal ya untuk bisa mengirimkan juga ini link ke kolom chat. Nah, next mungkin ini berikutnya ada 2 kota Matia ya ataupun kabupaten kota lah kalau di sini ya di Swedia yang sudah bekerja sama dengan Duga seperti yang di sini misalnya ada Kungsbacka Municipality ataupun kota Kungsbacka dan juga kota Kristianstad di sini. Nah, jadi di sebelah kiri sini kami juga bekerja sama dengan kota Kungsbacka dan juga sebelah kanan seperti saya bilang dengan Kristianstad. Kerjasama kami ini dengan Kota Matia di Swedia melibatkan upaya kolaboratif ya untuk mentransformasi pendidikan melalui implementasi platform digital Duga. Jadi kolaborasi ini berfokus untuk pada peningkatan ya hasil pembelajaran dengan mengintegrasikan teknologi Duga ke dalam framework pendidikan lokal. Nah, harapannya dengan tadi adanya kolaborasi dengan pemerintah dan juga dan Kota Matia ya, dapat lebih mendorong inovasi pendidikan dan juga mendukung Kota Matia tersebut terkait dalam mencapai standar belajar yang lebih tinggi ya melalui transformasi digital. Nah, next ini sendiri mungkin berikutnya ada salah satu ini ya customer kami yaitu Stockholm Science and Innovation School. Jadi pada pengadaan platform digital yang kami lakukan untuk SSIS ini mencakup integrasi dengan Microsoft Teams dengan tadi manajemen akun siswa melalui School Data Sync, integrasi dengan tadi SSIS untuk meningkatkan tadi ekosistem digital sekolah mereka tanpa harus menggantikan sistem yang sudah ada dan tanpa biaya yang signifikan. Nah, next ini selain juga ada ujian nasional di Swedia, Duga pun resmi juga dapat digunakan pada ujian nasional di Thailand ya. Nah, kemitraan kami dengan TEDET ataupun Thailand Educational Development dan juga Evaluation Test yang merupakan bagian dari organisasi ini ya, Menteri Pendidikan Asia Tenggara ya ataupun SEAMEO. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar namanya SEAMEO. Mereka menggunakan juga ya untuk memungkinkan implementasi ujian nasional digital di Thailand sendiri ya. Jadi kemitraan ini merupakan bagian dari inisiatif yang lebih luas ya untuk transformasikan lengkap pendidikan di Thailand. Jadi dengan mengintegrasikan platform asesmen digital ke sistem pendidikan lokal, pelaksanaan ujian nasional ini memanfaatkan kemampuan untuk platform Duga yang dapat meningkatkan keamanan ujian nasional dan juga lebih efisiensi dan juga aksesibilitas melalui fitur seperti misalnya tadi atau generate pertanyaan gitu ataupun juga ujian menggunakan AI, mode keamanan ujian dan juga integrasi dengan Microsoft Teams. Integrasi ini pun juga memungkinkan penjadwalan ujian secara langsung dan tadi menambahkan juga siswa ke dalam event ujian dalam lingkungannya. Nah, lingkungan Teams yang mempermudahkan administrasi penilaian dan juga meningkatkan pengelolaan proses pengujian serta keseluruhannya ya, secara keseluruhan. Next ini sendiri merupakan tadi beberapa ini ya gambar pelaksanaan ujian nasional di Thailand. Yang sebelah kiri sini misalnya siswa menggunakan di sini ada komputer untuk mengerjakan ujian dan di sini guru juga memantau ataupun memonitor ya ujian tersebut melalui Teams seperti yang bisa di sini ada Teams meeting. Nah di sebelah kanan sini merupakan siswa ini menggunakan handphone dan juga tablet ya saat pelaksanaan ujian dan guru tersebut juga memonitor ujian tersebut di laptop mereka. Nah, next ini merupakan ada sedikit user story ya dari tim TEDET tentang kelancaran ujian nasionalnya bersama kami. Seperti yang saya sudah jelaskan dengan fitur-fitur yang terdapat di Duga, TEDET pun dapat dengan mudah ya, lancar dan juga lancar menjalankan ujian nasional yang aman dan juga berskala besar. Nah, next di sini ada ini ya, ada juga penggunaan Duga untuk mockup ya, ataupun simulasi ujian nasional di Thailand. Ini pada tahun ini ya, Januari kemarin kita ada mockup exam ataupun simulasi exam dengan sekolah Triam Udom Suksa School. Nah, dan Triam Udom Suksa School ini merupakan salah satu sekolah ya ternama di Thailand. Jadi mereka mengadakan simulasi ujian bagi murid-muridnya yang berminat. Jadi simulasi exam ini diadakan kemarin di pertengahan bulan Januari lah untuk mempersilakan murid-murid menghadapi ujian nasional di bulan Februari ini. Nah, next mungkin baik Bapak Ibu, di sini ada QR code ya. Kalau di scan nanti bisa dilihat contoh ujian nasional bahasa Inggris ataupun juga matematika di Swedia yang diimpor ke dalam platform kami ya Duga.
Jadi Bapak Ibu yang ingin tahu seperti apa, silakan di-scan ya. Saya akan juga mengasih waktu ya 1-2 menit gitu untuk melihat nanti mungkin Pak Rehal juga bisa mungkin ini ya, kalau misalnya seandainya nggak bisa share link examnya di chat. Ya, sudah saya bantu kirimkan linknya di chat. Terima Baik. kasih. Ya, jadi Bapak Ibu di sini ada 2 contoh exam, sampel exam yang kita ambil dari Kemendikbudnya Swedia, dari Skorvet tadi. Yang salah satunya mata pelajaran bahasa Inggris dan juga matematika. Ya. Kalau begitu mungkin saya masuk ke slide paling terakhir ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau seandainya tadi tidak bisa nge-scan, tadi rekan saya, Pak Rehal bisa meng-share sampel exam itu di kolom chat. Next. Nah, baik. Di sini penghujung webinar pada hari ini, Bapak Ibu sekalian, kami dari tim Garuda dan kami dari tim Duga dan juga Garuda 1 ingin menawarkan mungkin free trial kepada Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu mungkin yang berminat, silakan boleh di-scan QR code-nya yang tersedia di layar seperti yang di sini. Nantinya Bapak Ibu juga mendapatkan free trial ya, akun Duga premium selama 2 minggu dan juga akan mendapatkan special offer dari kami saat sudah mulai berkomitmen ya. Sekali lagi silakan di-scan QR code-nya, nanti tinggal diisi saja ya Bapak Ibu informnya. Saya kasih waktu mungkin 2 menit ya kalau untuk kurang lebih ya 2 menit ya untuk ini. Selain itu mungkin ini sudah dari akhir presentasi saya. Saya izin serahkan lagi ya ke moderator, Bu Firatin. Baik, terima kasih atas paparan yang telah disampaikan Bapak Brandon Sugono. Selanjutnya kita memasuki sesi diskusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh raise hand atau tulis di kolom chat. Untuk sesi pertama ini kami buka dulu 3 pertanyaan. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, izin untuk ada pertanyaan dari Bapak Reza Astriansyah. Admission number-nya apa? Bisa dibantu Bapak Brandon? Oh, untuk admission number untuk ujiannya ya, itu tidak perlu diisi Pak, itu opsional. Yang perlu diisi hanya nama depan dan juga nama belakang ya, first name dan last name. Admission number itu tidak perlu diisi, itu hanya opsional. Baik, seperti itu Bapak Reza. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan terkait bagaimana exam-nya di Swedia maupun di Bangkok ya dengan menggunakan Duga ini. Ya, Bapak Ibu silakan bertanya ya. Jadi mumpung ada Pak Brandon dan Pak Patrick seperti masih di sini sama Pak Rehal ya. Jadi menarik sekali ya karena Swedia sudah nasional ya. Di Thailand juga, nah sebentar lagi Indonesia nih. Indonesia kita kan akan prepare untuk ujian nasional gitu ya. Platform yang kita gunakan apa gitu. Nah ini kan pemerintah sudah menyiapkan itu semua begitu ya Bapak Ibu ya. Nah kita bisa coba mock-up dulu gitu ya dengan free trial ditawarkan oleh Duga pada siang hari ini Bapak Ibu. Atau mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan seputar ini apa ujian nasional yang di Swedia atau di Thailand tadi sudah disampaikan Pak Brandon. Silakan Bapak Ibu ya. Ada satu pertanyaan dari Bapak Bakrowi. Untuk browser user apakah terkunci saat membuka tes? Silakan Pak Brandon untuk menjawab. Ya, mungkin untuk itu rekan saya Pak Rehal bisa bantu ya mengenai pertanyaan ini ya Pak Rehal. Ya, jadi terima kasih atas pertanyaannya Pak Bakrowi. Jadi kalau misalnya nanti sudah masuk ujian dan sudah diinisiasi yang namanya fitur lockdown, itu yang tadi sudah Pak Brandon itu jelaskan menggunakan antara Respondus Lockdown browser ataupun Safe Exam browser. Nah, jadi saat nanti murid masuk ke halaman ujian, itu akan terkunci hanya di layar ujian saja.
Jadi murid tidak bisa keluar dari halaman ujian kecuali mereka sudah kumpul ujiannya ataupun waktu ujiannya sudah habis. Jadi sangat kita cegah lah upaya untuk adanya kecurangan ataupun pencontekan ya dari sisi muridnya. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Reihal atas jawabannya. Bagaimana Pak Bakrowi, apakah sudah jelas? Kemudian ada pertanyaan lagi dari Bapak Imam Syafi'i. Apakah satu paket dengan soal, apakah bisa pakai exam browser-nya saja, Pak? Silakan. Ya, baik. Jadi kalau untuk soal, itu kami sebenarnya platform kami itu kan seperti wadah ya, namanya kan platform gitu ya. Jadi untuk soalnya sendiri itu bisa diimport ke dalam platform kami. Nah, cara importnya itu kita bisa menggunakan 3 hal. Yang pertama bisa menggunakan standar yang namanya QTI untuk import ekspornya. Lalu kita juga bisa menggunakan Excel file import yang kerap kami gunakan juga. Dan yang berikutnya untuk import soal itu bisa menggunakan AI exam engine yang kami miliki di platform kami. Jadi bisa mengimpor soal-soal ataupun konten exam melalui AI seperti itu. Nah, lalu nantinya contohnya kalau dalam scope ujian nasional misalnya ada soal yang sudah ditetapkan oleh dinas gitu ya atau dari Kemendikbud, nanti bisa diimpor dengan cukup mudah ke dalam platformnya dan langsung tinggal paling butuh edit-edit sedikit saja ya Bapak Ibu ya, mungkin untuk skornya, untuk agar bisa nanti dapat auto gradingnya dari platform Duganya sendiri, hanya sedikit edit-edit saja, lalu nanti bisa langsung dijadwalkan atau di-schedule untuk ujian. Baik, terima kasih Pak Reihal atas jawabannya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Bapak Reza. Apakah Duga ini bisa digunakan di semua gadget dan apakah platform yang berbentuk web atau aplikasi? Terima kasih. Seperti itu, Pak. Ya, jadi platform kami ini web-based ya, web-based platform. Jadi kami diakses melalui website. Lalu kalau misalnya untuk compatibility-nya ya dengan gadget itu kami compatible dengan semua gadget. Kami bisa dengan tab, dengan smartphone pun bisa, PC, laptop, Chromebook juga bisa. Namun boleh saya sedikit info kalau misalnya memang mau menggunakan Duga untuk ujian berisiko tinggi, apalagi ujian yang membutuhkan adanya lockdown ya, fitur-fitur lockdown seperti yang tadi sudah dijelaskan, itu kami compatible dengan Chromebook dan juga operating system macOS dan juga Windows. Jadi disarankan menggunakan high performing gadget gitu ya, high performing device seperti laptop, PC ataupun Chromebook. Baik, terima kasih, Pak. Untuk selanjutnya pertanyaannya masih tentang terkait yang tadi. Apakah bisa Android, iOS maupun Windows, Pak? iOS, macOS, Windows bisa, tapi kalau untuk Android boleh di ini Pak Brandon? Ya, kalau Boleh dijelaskan? ya, mungkin saya bisa jelaskan untuk Android sendiri, untuk penggunaan platform kami ya, Duga itu sendiri, untuk ujian bisa juga untuk Android. Mungkin saya bisa tambahkan juga informasi, kalau seperti yang Pak Rehal bilang, mungkin kalau misalnya ada ujian yang lebih, misalnya seperti ujian akhir semester, itu kan pasti sangat resiko tinggi ya hitungannya ya. Nah, itu mungkin memerlukan namanya lockdown mode gitu. Dan untuk lockdown mode itu sendiri, kami itu kompatibel dengan tadi seperti Pak Rehal bilang, PC, MacBook, dan juga tablet, tapi untuk tablet itu OS-nya iOS gitu. Nah, untuk Android mungkin tidak kompatibel, tapi biasanya kami juga ada satu security feature lagi namanya mungkin ACID check. Itu tidak seperti lockdown, tetapi bisa mencatat ya berapa lama siswa keluar dari laman ujian, seperti timestamp lah gitu, kurang lebih. Itu mungkin yang lebih, kalau misalnya lebih fokus ke Android, yang cocoknya mungkin security-nya lebih ke ACID check. Tapi secara overall penggunaan ujian di platform Duga itu sendiri untuk Android dan juga beberapa OS lainnya itu kompatibel. Sangat kompatibel. Baik, terima kasih Pak Brandon. Bagaimana Pak Bakrowi, apakah sudah jelas untuk pertanyaannya?
Kemudian selanjutnya dari Ibu Erawati, bagaimana caranya untuk sekolah bisa menggunakan aplikasi Duga ini? Mungkin ini terkait langganan mungkin ya seperti itu. Silakan Pak. Ya, baik. Jadi saya boleh bahas dua hal ya untuk cara menggunakannya dan penggunaannya sendiri ya. Mungkin kalau dari penggunaan Duga sendiri bisa dilakukan untuk kuis, tes, ujian sehari-hari dan juga tugas, bahkan tugas untuk murid itu bisa menggunakan platform kami. Lalu bagaimana untuk ini ya cara menggunakannya? Jadi ini kan kami merupakan web-based platform ya, namun kami juga dapat diintegrasikan dengan sistem yang sudah dipakai oleh sekolah. Jadi misalnya sekolah sudah menggunakan LMS apa misalnya, kalau contohnya mungkin dari Garuda 21 kan juga sudah ada LMS. Misalnya sekolah menggunakan LMS yang sudah diberikan oleh Garuda 21, itu bisa diintegrasikan dengan platform kami ya, bisa kami lakukan API integration. Jadi nanti untuk data provisioningnya, untuk nge-pushback nilai-nilai dari platform Duga ke LMS itu bisa dilakukan dengan sangat mudah. Lalu kalau misalnya untuk seperti langganannya, kami itu memang menggunakan subscription base ya, jadi kami memang men-charge-nya itu per user dan juga per tahun, seperti itu. Semoga menjawab. Ya, mungkin saya bisa nambahkan juga untuk mungkin cara menggunakan Duga ya, sekolah bisa menggunakan Duga mungkin yang seperti saya jelaskan juga pada presentasi pada materi pada hari ini, mungkin untuk bisa langsung mencobanya bisa mendaftar ke free trial account ya, Pak Rehal ya. Tadi Pak Rehal sudah sempat Ya. ini kan ya, share link untuk free Iya, trialnya. itu kalau boleh saya jelaskan sedikit lagi, untuk free trial account itu mendapatkan akun premium. Jadi seluruh fiturnya sudah ada di akun tersebut, karena ini bagian dari campaign kita untuk offer ya, untuk webinar ini bagi Bapak Ibu, spesial. Jadi nanti bisa menggunakan e-exam engine kami, menggunakan seluruh jenis pertanyaan yang ada di Duga, menggunakan fitur-fitur security-nya, lockdown-nya, lalu bisa juga menggunakan sisi adminnya, admin panel seperti apa, itu nanti akan tersedia di free trial tersebut. Jadi silakan Bapak Ibu boleh diisi formulirnya dan registrasi free trial-nya. Baik, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya ada pertanyaan Raisen dari Pak Muhammad Nasir. Kepada Pak Muhammad Nasir bisa on mic, silakan Pak untuk pertanyaannya. Halo, suara saya kedengaran? Oke, sudah Pak. Bagaimana cara mendapatkannya itu, Pak? Mohon maaf Pak, mendapatkan apa Pak? Ini kan yang saya lambat tadi ngikutin ini. Ini kan sekolah saya siswanya 900 lebih tuh. Nah, Ya. selama ini kalau ulangan itu agak repot juga untuk menghindari itu. Nah, gimana cara mendapatkan kalau dari sisi sekolah ini, bukan pribadi? Oh iya. Kasih. Ya, terima kasih banyak Bapak atas pertanyaannya. Jadi kalau misalnya untuk penggunaan ke 900 murid dan juga mungkin ada tambahan guru-gurunya, nggak masalah Pak. Itu hanya bisa dengan mudah kami onboard 900 murid ke dalam Duga. Jadi nanti setiap muridnya itu akan kami bantu buatkan akun di Duga. Begitu juga sama halnya dengan para guru dan juga para admin. Itu akan kami buatkan akun. Nah, jadi nanti akan terbentuk ekosistem digital sendiri Pak ya. Dalam Duga ini bagi murid dan juga guru, nanti ini akan interconnected. Jadi nanti ketika guru misalnya untuk gurunya bisa membuat ujian, membuat tugas, dan lain-lain, nanti ketika ingin mereka distribusikan itu semuanya akan dapat dilakukan di sistem kami. Jadi nanti bisa memilih muridnya siapa saja, kelasnya apa saja, mata pelajarannya apa, levelnya untuk apa, itu bisa dilakukan semua di platform kami. Jadi ini one stop solution begitu ya Pak, kurang lebih semuanya dilakukan di dalam platformnya sendiri Pak. Oke. Berarti untuk langkah awal nanti saya bisa diarahkan ke mana gitu? Baik Pak, kami pastinya akan bantu arahkan. Kalau untuk langkah awal, kami sarankan untuk melakukan free trial dulu Pak. Jadi di situ nanti kalau lebih baiknya, mungkin Bapak bisa juga ajak rekan-rekan Bapak ya yang ada di sekolah seperti guru-guru lain, mungkin kurang lebih 5-7 guru gitu Pak. Nanti bisa kami bantu buatkan untuk akun free trial-nya.
Lalu nanti juga akan kami tentukan mana yang menjadi guru dan mana yang menjadi murid. Jadi nanti bisa saling testing, bisa eksperimen platformnya, sehingga mendapatkan sisi pandang dari sisi guru dan juga sisi murid sekaligus. Begitu, Oke. Pak. Nanti bisa kami tindak lanjuti, Pak. Iya, terima kasih banyak, Pak. Sama. Baik, terima kasih Pak Muhammad Nasir untuk pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Reza Astriansyah. Apakah bentuk soalnya bisa dikasih gambar? Dan apakah setiap guru harus memiliki akun Duga? Terima kasih. Ya, baik. Untuk soalnya semua bisa diberikan gambar, tergantung seperti apa para guru ingin membuat soalnya ya. Mungkin ada soal esai yang masih menggunakan gambar atau untuk pelengkap dikasihkan gambar, atau ada juga soal yang memang memerlukan referensi visual. Contohnya mungkin seperti ada gambar anatomi badan manusia, nanti mungkin menyuruh untuk muridnya tentukan mana yang disebut tricep, mana yang disebut bicep, dan sebagainya. Itu bisa juga dilakukan di platform kami. Jadi kami mendukung text-based question dan juga visual atau image-based question ya, yang menggunakan gambar-gambar. Jadi tidak masalah kalau untuk di platform kami. Lalu setiap guru harus memiliki akun Duga. Baiknya seperti itu ya Pak, karena kan setiap guru nanti akan ada kewajiban masing-masing ya, contohnya untuk menilai, untuk membuat ujian, bahkan mungkin ada guru-guru yang terkadang, misalnya ini ada guru biologi, tapi mungkin juga diajak untuk menilai ulangan kimia misalnya gitu kan, artinya kayak kolaboratif gitu ya. Jadi memang disarankan bagi para guru juga untuk memiliki akun teacher di Duga, seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Erawati, sudah raisen. Silakan Bu Erawati untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini sangat menarik Pak ya, karena bertepatan sekolah saya itu kemarin itu berlangganan dengan Garuda 21 terkait untuk absensi untuk daftar hadir tahun kemarin. Jadi sekolah saya itu berlangganan selama 1 tahun. Nah yang jadi pertanyaan saya, kalau saya lagi mau berlangganan dengan Duga ini, apakah yang kemarin itu masih bisa berlanjut atau bagaimana Pak? Apakah seperti lagi kemarin, itu kan dihitung persiswanya. Nah apakah sekarang ini tetap masih seperti persiswa atau ada sistem yang lain Pak, begitu maksud saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Erawati. Untuk menjawab bisa dibantu mungkin Pak Brandon bisa bantu jawab Pak. Ya, mungkin untuk itu mengenai karena tadi Bu Erawati bilang sudah menggunakan Garuda 21 ya. Mungkin untuk itu bisa di ini ya, dengan Garuda 21 sendiri bisa dianggap sebagai bundling ya dengan Duga. Nah untuk seperti apa bundlingnya, pricingnya untuk seperti itu ya, bundling pricing untuk Duga dan juga Garuda 21 itu mungkin masih dalam tahap pembahasan ya antara kami juga Duga, tim Duga dan juga Garuda 21 gitu. Mungkin untuk saya bisa memberikan jawaban yang lebih ini lagi, lebih detail mungkin pada sesi berikutnya gitu kalau misalnya ya. Oh gitu. Ya. Kasih. Mungkin Pak Icu bisa nambah. Iya, Ibu terima kasih sudah berlangganan Garuda 21 Ibu. Ya, saat ini saya sedang Duga dan Garuda 21 dalam proses integrasi Bu. Jadi nanti ke depan misal di renewal di tahun depan atau bagaimana kita atur, kita bisa atur untuk add-on gitu ya. Jadi exam-nya di sekolah Ibu bisa gunakan versi Duga gitu. Jadi Duga akan ada di Garuda 21 begitu. Kira-kira jawabannya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, saya juga bisa infokannya Bapak Ibu, nanti ini kan sebenarnya di Garuda 21 itu kita sedang ada program semacam dalam kompetisi dalam tanda kutip ya, penggunaan Garuda 21 terbaik di Indonesia begitu. Nah, biasanya kalau penggunaan exam seperti ini atau pengguna Garuda 21, kita akan ikutkan di event internasional yang dimana ada Duga di situ juga ya. Yang paling masuk kita bisa sampaikan adalah mungkin di PET Asia ya, di PET Asia tahun 2020
6 itu akan ada di Bangkok kalau nggak salah gitu. Jadi nanti kan kalau nggak salah loh ya, tapi nanti kita akan keep posted about this Bapak Ibu di informasi, nanti kita akan sampaikan ya. Dan sekolah mana atau kepala sekolah mana yang akan mendampingi Garuda dan juga untuk ada di event internasional, kira-kira seperti itu ya. Jadi Ibu terima kasih sekali lagi, Ibu tunggu saja. Ini kami sedang dalam proses integrasi antara Garuda 21 dengan Duga ya. Jadi nanti kalau sudah mateng, ini baru setengah mateng Bapak Ibu. Jadi kalau sudah mateng kita akan publish ke Bapak Ibu, kita akan sampaikan gitu ya. Jadi ke depan di Garuda 21 akan ada Duga di situ. Saya kira seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Baik. Baik, terima kasih Pak Brandon dan juga Pak Yuja. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Bakrowi, get trial Duga pakai password dan promo code. Silakan Pak Brandon untuk. Ya, mungkin saya bisa jawab itu. Untuk get trial Duga ya, akun trial sendiri memang memerlukan password ya. Tapi untuk promo code sendiri itu memang tidak wajib. Yang perlu wajib diisi yaitu password untuk tadi pembuatan akun free trialnya sendiri ya. Di saat tadi Pak Bakrowi mendaftarkan akun free trial ya ke website kami, perlu mengisi namanya password. Tapi untuk promo code sendiri itu opsional, tidak perlu diisi sama sekali. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih Pak Brandon atas jawabannya. Selanjutnya dari Bu Heni Nurika, pertanyaannya, aplikasi Duga ini berbayar tidak? Silakan Bapak untuk menjawab. Terima kasih Ibu Heni Nurika. Jadi memang untuk penggunaan platform Duga sendiri ini berbayar ya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pembayarannya itu merupakan langganan, subscription ya. Itu tahunan kita untuk charge-nya itu ya. Jadi nanti akan dihitung dari total usernya atau penggunanya, ini termasuk murid, guru, dan juga admin. Lalu nanti apakah ada tambahan-tambahan atau add-on, contohnya seperti membutuhkan integrasi dengan beberapa platform tertentu atau sistem tertentu, itu nanti juga akan mempengaruhi nilainya ya, atau mempengaruhi jumlah yang kita charge kepada customer, seperti itu kurang lebih. Ya, mungkin yang jadi perlu kita tahu ya, apakah mungkin Bu Heni ini juga menggunakan LMS Garuda 1 kali ya? Kalau misalnya itu kan lebih gampang ya. Iya, seperti itu. Kalau itu mungkin dari Pak Yuce nantinya ya. Kalau sudah menggunakan Garuda 21, lebih mudah sih ya itu. Lebih mudah. Mohon maaf Pak Yuce. Di mute Pak. Oh, sorry. Ya, Bapak Ibu yang saat ini customer setia kami ya di Garuda 21, nanti kita akan ada kejutan lah ke depan ya. Kalau juga akan terintegrasi masuk ke dalam Garuda 21, seperti itu Bapak Ibu ya. Kita tunggu aja Bapak Ibu, nanti kita akan tetap infokan ini ke teman-teman semua. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian? Sebelum kami tutup nantinya untuk webinar pada sore hari ini. Silakan Bapak Ibu, jika masih ada yang ingin ditanyakan, bisa raise hand maupun tulis di kolom chat. Baik, sepertinya masih belum ada. Masih belum ada pertanyaan. Untuk selanjutnya, apa bisa saya tutup diakhiri di sini? Bagaimana Bapak Brandon maupun Pak Rehan, Pak Yuja? Ya. Oke, silakan Pak. Silakan. Baik. Terima kasih atas materinya kepada Pak Brandon dan juga Pak Raihal. Untuk selanjutnya mungkin kita adakan sesi foto dengan Bapak Ibu peserta yang sudah hadir di sini.
Mungkin Bapak Ibu bisa menyalakan kamera atau on cam. Silakan Bapak Ibu untuk kita sesi foto di webinar pada sore hari ini yang sangat informatif ini ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu untuk kita sesi foto bersama. Untuk bisa menyalakan kamera. Baik, silakan. Kami tunggu untuk sudah on cam semua. Sepertinya masih belum ada. Sudah Mbak, itu sudah on cam semua. Ayo. Saya udah Oke. beberapa udah oke. Oh ya sudah. Baik, saya hitung deh Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi mungkin ya. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah on cam untuk sesi dokumentasi pada sore hari ini. Baik, untuk yang terakhir mungkin nanti akan ada closing statement dari Mr. Patrick Nelson. Yeah. Time is yours, Mr. Thank you. Thank you so much for this webinar, and I've been really happy to participate together with you all today. It has been a real pleasure to talk about how we do digital national exams in Sweden and how the Dugga platform is being used as an important tool to see to it that students can take exams in a secure and professional way in our platform. And we will be really happy to work together with all of you and the schools that you work at and represent to see to it that you will be able to use the Dugga digital assessment platform to improve learning outcomes and assessments at your schools. Thank you so much, everybody. Thank you so much, Mr. Patrick Nelson, for the closing statement. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah webinar kita pada sore hari ini. Besar harapan kami dengan terselenggaranya acara webinar pada sore hari ini dapat memberikan manfaat dan ilmu baru Bapak Ibu dalam menyelenggarakan ujian nasional pada platform digital. Saya Firatin Ikmah, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau silap bahasa. Bunga mawar, bunga melati, dicampur air mawar, harum sekali. Cukup sekian webinar hari ini, semoga kita bertemu lagi. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Terima kasih banyak Bapak Ibu. Selamat menunaikan ibadah puasa Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Selamat Pak. akhir pekan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih.